जहां रोज रोज अखबारों में इस दौर में भी sebuah film India aksi komedi yang lagi-lagi dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Di akhir tahun ini saya akan merangkum alur cerita film Happy New Year dan semoga kalian suka. Di awal film kita pun diperlihatkan sebuah acara kompetisi menari antar negara. Setelah tim dari Korea tampil, kini giliran negara India yang akan menari. Tapi setelah dipanggil-panggil dan panitia mencarinya, ternyata tim India menghilang. Team India is missing. Scene pun kembali ke masa lalu. Seorang pegulat jalanan bernama Charlie sengaja dibayar untuk kalah di pertarungan ini. Tapi ketika lawannya menghina jika Charlie adalah anak seorang pencuri, emosinya pun tak tertahankan hingga inilah yang dia lakukan. इतना ईमानदार Dia adalah Charlie, lulusan mahasiswa terbaik Boston, anak dari seorang ayah bernama Manohar. Tapi nasib membuat Charlie jadi seperti ini, dan ceritanya sangat panjang. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, seorang pengusaha berlian bernama Charan Grover memindahkan berliannya ke tempat teraman sedunia. Tempat itu bernama Shalimar International yang ada di Dubai. Sontak banyak media yang meliput pengumuman ini. Sekaligus di akhir tahun ini diadakan pula World Dance Championship atau Piala Dunia kontes menari. Dan Shalimar International menjadi sponsor resmi acara itu. Bisa kita lihat Charlie begitu geram melihat Charan Grover di TV. Sepertinya ada dendam di antara mereka terkait juga dengan ayahnya Manohar. Dirasa inilah saatnya Charlie pun menemui seorang kawan bernama Jack. Jack adalah seorang mantan tentara yang sekarang bekerja menjadi seorang figuran film. Karena dahulu Jack mantan tentara perang, dia kini mengalami sedikit gangguan pendengaran. Saat syuting Jack melakukan kesalahan, si sutradara pun marah-marah lalu kelewatan sampai menghina ibunya. Tidak terima ibunya dihina, Jack yang murka tak segan menghajar orang-orang di sana. Tapi ketika melihat Charlie di kejauhan, hatinya pun langsung luluh. Setelah bercerita, Jack ikut kesal karena Manohar ayah Charlie sudah dipenjara selama 8 tahun gara-gara ulah Charan Grover. Untuk itu mereka berdua sepakat untuk melakukan aksi balas dendam. Tidak hanya Jack, seorang pria bernama Tami yang dulunya anak buah Manohar pun dijemput. Dia memiliki keahlian membobol karena dahulu Tami adalah seorang penguji berangkas di perusahaan Manohar. Dia pun sangat takut jika ibunya sedang marah-marah. Tapi ada satu kekurangan, yaitu ketika dia stres seperti yang tiba-tiba dicari ibunya. Tami pun mendadak kejang-kejang dan hanya berlangsung 30 detik saja. Dia sempat menolak bergabung, tapi karena alasan Charan Grover yang sudah memenjarakan Manohar, dia pun ikut sedih dan setuju bergabung bersama mereka. Tapi sebelum itu mereka pun harus menjebol keamanan sistem yang sangat canggih. Maka keponakan Jack yang bernama Rohan yang seorang hacker pun diajak mereka. Bisa kita lihat karena Rohan jarang bergaul di dunia seperti ini, dia pun dijauhi para wanita. Saat itulah dia beraksi dengan kemampuannya meretas musik di sana. And number 2, Tapi karena ketahuan dia pun diusir penjaga. Dan di luar sudah ada Jack yang menunggu sekalian juga membereskan para penjaga ini. Setelah itu ternyata masih ada masalah, yaitu sebelum masuk ke dalam brankas mereka harus melewati pintu yang menggunakan sidik jari. Dan satu-satunya sidik jari itu adalah milik Vicky Grover, yaitu anak dari Charan Grover. Mereka semua menuju ke suatu tempat untuk kembali menjemput seseorang. Dan rupanya secara kebetulan wajahnya begitu mirip dengan Vicky Grover dan dia bernama Nandu. Di malam harinya karena terlalu mabuk, teman-teman lain tidak yakin kalau Nandu bisa berguna. Tapi Nandu langsung bicara dia membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Alasan itulah yang akhirnya membuat teman-teman bersimpati. Di keesokan harinya Charlie sudah menyiapkan gudang kosong dan tempat ini adalah peninggalan ayah Charlie. Dulu Jack, Charlie dan juga Tami pernah bekerja di sini, membuat ribuan berangkas yang tersebar di seluruh dunia.
Tapi sebuah peristiwa membuat Manohar yang seorang arsitek berangkas harus dipenjara gara-gara ulah si Groper yang seketika membuat mereka sedih teringat perjuangan Manohar ayah Charlie. Tapi tempat ini bukan untuk mengenang masa lalu, melainkan Charlie sudah mensimulasi saat nanti mereka beraksi. Pertama-tama Charlie membawa mereka ke ruangan bawah tanah yang di sana banyak para penjaga yang bersiap. Tugas pertama adalah melewati para penjaga ini dan ini adalah tugas Nandu. Jelas Nandu pun heran bagaimana dia bisa melewati para penjaga. Memangnya dia itu siapa? Tapi ketika diperlihatkan sosok Vicky Groper yang mirip dengan dirinya, barulah di situ dia mengerti sekaligus terkejut. Charan Grover का बेटा Vicky Grover, the key to Shalimar. Bisa kita lihat di lain sisi Charan Groper pun melakukan hal sama, yaitu memasuki pintu biometrik yang hanya bisa terbuka menggunakan sidik jari Vicky Groper. Masalah sidik jari bagi Charlie itu mudah, yang sulit itu adalah melatih Nandu supaya menjadi seperti Vicky. Mission impossible. Charlie juga menunjukkan replika berangkas Shalimar. Tommy yang sangat pengalaman dalam memecahkan kombinasi berangkas begitu menjiwai seolah-olah sedang membuka berangkas Shalimar. 45 tumblers. Stop, Tommy. Tapi tidak semudah itu. Di sana diamankan juga dengan cahaya laser yang berbahaya, ditambah kata sandi yang berubah setiap harinya. Dan masalah itu adalah tugas Rohan untuk menghack sistem tersebut. Belum lagi berangkas Shalimar ini paling terkenal di dunia, memiliki 110 juta kombinasi. Dan kalaupun mencoba membukanya butuh waktu 350 tahun untuk menjebol berangkas ini. Groper kemudian menyuruh salah seorang untuk masuk ke dalam. Dan rupanya berangkas ini juga dilapisi timer. Jika dalam 5 menit ada orang yang belum keluar, maka gas beracun akan membunuhnya. 5 menit. And the laser shield will come on. Dan Groper pun meyakinkan investornya jika berlian yang disimpan di sini dipastikan sangat aman. Namun mereka tidak menyadari jika Charlie mempunyai celah untuk ke sana. Salah satu kelemahan tempat itu adalah ada di saluran udara yang tak terpakai yang mengarah ke selokan bawah tanah. Dan bagaimana Charlie bisa tahu? Ternyata balas dendam ini sudah dia persiapkan matang-matang. Dahulu dia menyamar menjadi salah satu dari ribuan pekerja yang membangun Shalimar. Begitu juga dia menyimpan kunci untuk membuka ventilasi. Sedangkan ventilasi itu terhubung ke kamar nomor 9C dari ribuan kamar yang tersedia. Maka dari itu mereka harus memesan kamar tersebut. Masalahnya di saat nanti berlian sampai di Shalimar, di tempat itu juga akan diadakan World Dance Championship atau kompetisi menari seluruh dunia. Seketika teman-teman pun ingin pulang karena dikira hanya bertugas mencuri, malah mendapat tantangan berat karena disuruh ikut kontes menari level dunia. Tapi Charlie membujuk mereka kembali. Mereka tidak harus menari dengan sempurna, karena seleksi pun akan dilakukan melalui voting. Dia juga yakin hasilnya akan sempurna karena Rohan yang akan meretas sistemnya. Namun tetap saja setidaknya mereka harus bisa menari. Nandu pun bertanya-tanya kenapa Charlie sangat berambisi mengambil berlian dari Charan Groper. Akhirnya Charlie dan kawan-kawan pun bercerita. Dulu ayah Charlie Manohar mempunyai perusahaan pembuatan sistem keamanan di pasar berlian. Jack juga merasakan dianggap anak oleh Manohar. Begitu juga dengan Tammy yang sudah bersahabat dengan ayah Charlie. Mereka semua bukan hanya rekan kerja atau sekedar sahabat, melainkan sudah menjadi keluarga. Tapi semua itu berubah sejak kedatangan Charan Groper. Mendengar kisah itu, Nandu pun ikut prihatin dan kini semangat untuk berlatih menari. Hingga mereka menemui seluruh guru tari, tetapi tidak ada yang cocok dengan mereka. Dan Nandu kebetulan punya kenalan seorang wanita yang suka menari di klub malam, dan dia bernama Mohini. Setelah usai, rupanya Mohini mau menari di sini bukan untuk senang-senang. Ternyata dia mencari uang demi mengejar cita-citanya membuka sekolah tari untuk anak-anak. Dan ketika Charlie datang dengan berkata menggunakan bahasa Inggris, sepertinya Mohini mulai ada ketertarikan kepada Charlie. Dan entah mengapa Mohini memiliki keunikan menyukai pria yang bisa bahasa Inggris, sedangkan dia sendiri pun tidak mengerti bahasanya. Loves the English. Yes, I can't speak the English. Di keesokan harinya Charlie meminta teman-teman tidak usah tegang jika nanti dilatih menari oleh Mohini.
Charlie mengatakan jika dia juga terpaksa harus berlatih bersama wanita murahan seperti Mohini. Tanpa sadar orang yang dia bicarakan sudah ada di belakangnya. Dan jelas Mohini langsung kecewa karena Charlie tidak sebaik yang dia kira. Charlie pun langsung minta maaf karena perkataannya tidak sungguh-sungguh. Dia mengaku terpukau dengan Mohini sejak pertama kali bertemu. Ditambah Charlie yang fasih berbahasa Inggris membuat dia makin jatuh cinta dengan Charlie. And your hips don't lie. Mohini. Singkat waktu diadakanlah audisi menari se-India dan Charlie menamakan grupnya sebagai tim Diamonds. Ketika di dalam dua juri terlihat kecewa dengan penampilan mereka yang buruk dan Charlie pun membongkar rahasia mereka berdua dari rekaman CCTV yang sudah Rohan retas. Jika tidak memberi nilai bagus maka videonya akan dipiralkan di YouTube. Sehingga mau tidak mau kedua juri memberi nilai yang sempurna. Kemudian terpilihlah 5 tim terbaik dan hanya 1 tim saja yang akan mewakili India yang akan berangkat ke Dubai untuk ikut kontes menari paling bergengsi World Dance Championship. Lalu saat giliran tim Diamonds dipanggil, mereka pun menari dengan energik. Tapi bukannya pujian, malah lemparanlah yang mereka dapatkan. Namun meski begitu keputusan ini ada di tangan para penonton karena penilaian akan dilakukan melalui voting. Dan seperti biasa ini adalah tugas Rohan untuk mengakalinya. Tim Diamond pun berada di urutan paling bawah. Dan bisa kita lihat perlahan tim Diamond naik sampai di urutan pertama. Yang itu berarti mereka menjadi satu-satunya perwakilan India untuk berangkat ke Dubai mengikuti kontes kejuaraan dunia. Alright guys. Singkat waktu bisa kita lihat tim-tim dari belahan dunia sudah sampai di Hotel Atlantis Dubai. Begitu juga tim India yang baru sampai. Tapi warga India sendiri malah tidak suka dengan kedatangan mereka. Mereka kemudian bertemu tim Korea yang katanya juara bertahan di setiap tahunnya. Mereka pun diundang ke acara pesta nanti malam. Tapi Nandu dan Mohini tidak boleh ikut dengan alasan kalau Vicky Groper juga ada di sana. Sedangkan Charlie mengkritik dandanan Mohini dan juga masa lalunya. Dan cerobohnya untuk kedua kalinya Charlie pun telah menyakiti Mohini. Jack kemudian menenangkannya lalu berkata jika ucapan Charlie tidak benar-benar serius. Dia itu naif dan tidak tahu cara memperlakukan perempuan. Dan perlu diketahui, Jack mengatakan kalau Mohini adalah wanita pertama yang Charlie cintai. Di malam harinya saat pesta mereka berempat melihat Vicky Groper. Charlie pun khawatir jika Nandu datang dan mengacaukan acara ini. Baru saja bilang benar saja Nandu malah muncul, tapi dia pun segera diamankan. Begitu juga Mohini yang sudah dilarang malah datang juga. Mohini pun mengira Vicky adalah Nandu, sehingga Vicky pun jadi bingung siapa itu Nandu. Jackass Nandu, Mas. Jackass Nandu. Jackass. Yeah. Kemudian muncullah Charan Groper. Yang bisa kita lihat Charlie begitu sangat membencinya. Bahkan saat melihat Groper membuang muka tidak menyambut tim India. Padahal Groper sendiri juga berasal dari India. Malah dia menghina karena dari 1,3 miliar rakyat India memilih mereka di kejuaraan dunia ini. Tapi Charlie mengatakan kalau Groper akan bahagia melihat mereka di sini. Dan Charlie berjanji Groper juga akan menyesali dan bersedih setelah kepergian mereka. Karena mereka cukup tahu siapakah Groper sebenarnya. Kemudian mereka berlatih sebelum melakukan misi utama yaitu merampok. Karena berlian besok malam akan sampai di sini. Diawali dengan memesan kamar nomor 9C dan Charlie akan memasuki saluran udara. Sedangkan Rohan menelpon Vicky Groper untuk menuju ke lift. Dan Jack pun membius serta meniru sidik jari yang akan dipakai oleh Nandu. Dengan mudah Nandu akan masuk tanpa dicurigai. Begitu juga Charlie dan Tammy yang sudah menunggu. Sementara untuk keluar dari sana mereka dipastikan akan kalah kompetisi. Lalu akan dipulangkan ke India oleh pihak penyelenggara. Sedangkan untuk keamanan bandara, Charlie pun mengakalinya dengan memasukkan berlian ke dalam minuman. Tinggal saatnya melakukan aksi sesungguhnya. Kemudian saat berlatih mereka melihat tim Korea yang begitu disiplin. Tapi ketika mereka berlatih terlalu keras sampai hampir melukai anak kecil, Charlie pun tidak tinggal diam. Dan karena tidak terima Charlie ikut campur, mereka pun berduel dengan sengit.
keluarga Charlie celaka. Lalu beruntung si pria ini diselamatkan oleh Charlie. Singkat waktu tibalah di malam puncak. 16 tim akan bersaing dan hanya 8 tim yang akan maju ke babak selanjutnya. Diawali dengan tim Meksiko dan Rusia yang tampil. Hingga tiba saatnya tim pertama kali yang ikut WDC ini yaitu tim India. Groper yang jadi juri sengaja mempertemukan keduanya hanya untuk mempermalukan India ketika nanti kalah oleh tim Korea. Lalu saat melakukan gerakan aneh, tiba-tiba sebuah insiden terjadi ketika seorang anak dari tim Korea terpeleset dan segera Charlie pun menolongnya. Sontak semua orang bersorak menggemakan nama India. Mohini langsung pergi dan Charlie mengejar sambil minta maaf karena penampilannya yang memalukan. Namun Mohini malah kagum dan tidak masalah mereka kalah hari ini karena Charlie telah memenangkan hati semua orang. Tapi mereka pun harus segera beraksi dan Mohini cemburu ketika Charlie beralasan kalau dia harus menemui seseorang di kamar 9C. Come on, guys. Sesuai rencana awal, Nandu dan Jack pun menyamar. Lalu Tammy dan Charlie akan masuk ke lubang ventilasi. Sedangkan Rohan menghubungi Vicky Groper berpura-pura menjadi orang lain. Dan saat di lift, mereka semua terkejut ketika Vicky teleponan dengan seseorang. Katanya malam ini Berlian batal datang karena pengurusan surat-surat dari Bea Cukai yang belum selesai. Sehingga Berlian akan sampai ke sini di tanggal 31 Desember atau di malam tahun baru bertepatan final acara World Dance Championship. WTC final be here. Ini mereka pun akan segera dipulangkan tanpa hasil. Tapi tiba-tiba Mohini datang terkejut melihat semuanya sedih. Dia juga mengatakan kalau tim India kembali dipanggil ke panggung. Rupanya malam ini juga diumumkan hasil siapa saja yang akan lanjut ke 8 besar. Di antaranya ada Brazil, Spanyol, Amerika dan lain-lain. Sampai 7 negara dipanggil, tim terakhir yang lolos adalah Korea. Jelas pengumuman ini tidak penting karena sebenarnya Charlie dan kawan-kawan sedih karena tidak berhasil membawa pulang berlian. Ketika hendak pergi, seorang juri ingin menyampaikan sesuatu yang sangat istimewa dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan Rohan. Juri itu mengatakan kalau ada salah satu tim yang mengesampingkan penampilannya karena sesungguhnya di dalam tarian ada jiwa yang lebih penting di dalam skill apapun. Semua pasti tidak ingin tim ini tersingkir dari kompetisi. Lalu berkat aksi pahlawan yang menjunjung tinggi sportivitas untuk menyelamatkan lawannya di malam ini. Dalam 10 tahun kejuaraan WDC ini, untuk pertama kalinya juri memakai kartu spesial, memberikan kesempatan kedua untuk tim India. Dan mereka istimewa langsung masuk ke final. Itu artinya perjuangan mendapatkan berlian belum berakhir. Di keesokan harinya saat terbangun, Nandu terkejut karena mereka masuk berita. Begitu juga televisi yang membuat mereka jadi terkenal. Biasanya mereka dilempar, kini mereka dipenuhi penggemar. Bahkan gerakan tari yang kocak malah membuat viral dan ditiru orang di mana-mana. Kemudian Vicky Groper datang mengajak menari Mohini, sedangkan Mohini mempercayai kalau dia adalah Nandu. Lalu Nandu sendiri segera diamankan agar tidak ketahuan. Setelah itu Nandu marah karena kemana-mana pergi dia tidak diperbolehkan. Beruntungnya Mohini pun membebaskannya. Tammy dan Jack berpendapat ada baiknya Charlie memberitahukan yang sebenarnya kepada Mohini. Dan Charlie pun menolak karena konsekuensinya mereka akan ditangkap polisi karena Mohini akan melaporkannya. Ditambah tujuan mereka kesini bukan untuk menari melainkan mencuri berlian. Sedangkan Mohini sangat antusias dengan kompetisi ini. Tanpa sadar Mohini sudah mendengar semuanya. You know, we are very Yang pada akhirnya Charlie pun menceritakan semuanya. 8 tahun lalu ayahnya Manohar telah dihancurkan oleh Charan Groper. Itu sebabnya dia ingin balas dendam. Namun Mohini menganggap jika balas dendam bukanlah sebagai jalan keluar. Dan Charlie pun memberitahu fakta yang mencengangkan. Ketika ayahnya Manohar mengajukan banding kepada Mahkamah Agung namun ditolak serta barang bukti kejahatan Groper pun dihilangkan. Setelah itu sang ayah kalah telak di kasus ini karena Charan Groper telah menyuap pengacaranya. Manusia bisa bertahan 2 hari tanpa makan dan 4 hari tanpa minum. Tapi bertahan dari harapan mungkin 4 detik saja mustahil. Dan dalam 24 jam selanjutnya Manohar memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Tammy pun kecewa karena sudah 8 tahun Charlie baru memberitahu kalau Manohar sudah tiada.
Untuk itu Charlie juga menganggap ini bukan hanya balas dendam tetapi pengabdian untuk ayahnya. Mereka semua yang sudah Charlie anggap keluarga sendiri pun merasa kembali termotivasi untuk membalaskan dendam ini. Singkat waktu di tanggal 31 Desember pagi, berlian pun tiba di Dubai dibawa oleh Groper sendiri. Lalu di malam harinya grand final kompetisi menari pun digelar. Tapi ada masalah karena kamar 9C sudah terisi tim lain. Tidak kehilangan akal, Nandu yang sering muntah pun mengerjai mereka, sehingga tim lain pun pindah kamar. Melalui alat pendengaran, Mohini diperintah agar menggoda Piki lalu mengajaknya masuk ke lift. Di situ pun sudah ada Jake dan Nandu yang segera beraksi. Tommy dan Charlie segera masuk ke lorong. Lalu Nandu berganti pakaian, tidak lupa juga dia menggunakan sidik jari Piki. Dan masalah kembali muncul ketika Nandu kena mental karena takut dengan para penjaga. Namun setelah disemangati dan meneguk sebotol minuman, Nandu pun jadi pemberani. Dengan mudahnya dia masuk ke dalam rangka Salimar dan Jake akan menunggu di saluran pembuangan. CCTV pun kemudian diretas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nandu beraksi membuka satu persatu baut di sana. Tapi masalahnya ketika baut yang tersisa terlalu tinggi dan akhirnya Nandu pun membuka seluruh pakaiannya. Oh, Charlie भैया ये तो नंदू खोल रहा है. Setelah itu Nandu segera keluar dan Rohan mematikan lasernya. Inilah saatnya Tami menggunakan seluruh kemampuannya untuk membuka brankas. Dan mereka pun hanya punya waktu 5 menit saja. Di saat itulah Tami stres dan penyakit kejangnya pun kambuh. Beruntung tidak berlangsung lama. Tami pun sadar dan berhasil memecahkan kode kombinasi brankas ini. Setelah masuk di luar dugaan, ternyata masih ada sistem keamanan yang lain. Sedangkan waktu tersisa 2 menit lagi. Charlie pun sudah salah menilai brankas ini. Dan dia dihadapkan monitor dengan kata sandi 7 huruf yang harus dimasukkan. Tapi Tami yakin brankas ini adalah rancangan Manohar karena terdapat lambang M di sana. Semua pun panik, sedangkan Jake dan Tami yang dekat dengan Manohar tidak pernah diberitahu jika ada lapisan keamanan seperti ini. Dan mereka pun ingat Manohar pernah mengatakan jika hanya anaknya lah yang bisa membuka brankas ini. Dengan penuh keyakinan di detik-detik krusial, Charlie mengambil resiko terbesar dengan memasukkan sendiri kata sandi namanya sendiri yaitu Charlie. Alhasil Charlie berhasil membukanya. Di sisi lain Piki sudah terbangun. Dia pun segera melapor kepada Groper, lalu memeriksa CCTV dan ketahuan kalau rekaman itu palsu. Jack pun lalu memasukkan air ke dalam ruangan untuk mengeluarkan Charlie dan Tami. Kemudian ruangan kembali surut secara otomatis. Groper dan Piki terkejut karena keamanan baik-baik saja. Tetapi di dalam berliannya pun sudah hilang dicuri. Investornya pun jelas marah karena berlian telah hilang. Sedangkan yang bisa masuk ke dalam sini hanya Groper dan Piki. Lalu Groper pun menemukan baut yang terjatuh dan terdapat lorong yang menuju suatu tempat. Segera Groper memeriksa kamar 9C. Tapi saat dicek ternyata lubang itu tertutup. Padahal Charlie pun sudah mengakalinya. Mereka pun melakukan rencana cadangan. Mohini tidak dilibatkan karena terlalu berbahaya. Mereka semua pun berkumpul di dermaga dan secepatnya akan melarikan diri. Dan setelah nanti sampai di perbatasan, mereka akan bebas dari hukum dan polisi. Jika ketahuan berlian hilang, maka yang dicurigai adalah Piki Groper karena terdapat sidik jarinya. Lalu karena tak tega ditinggal, Rohan kemudian mengajak Mohini untuk ikut melarikan diri. Tapi setelah keluar begitu antusiasnya orang-orang mendukung India, seketika pikirannya pun berubah. Mohini rela kalah malam ini, yang penting India tidak kehilangan kehormatan di mata dunia. मोहिनी Go! Kabar itu pun Rohan sampaikan kepada yang lainnya. Hingga di sana terjadi kebimbangan karena rupanya Rohan memilih untuk menemani Mohini. Begitu juga dengan Tami yang merasa bersalah meninggalkan seorang wanita sendirian. Sampai-sampai terjadi perdebatan di antara mereka. Sedangkan Charlie hanya terdiam.
Scene pun kembali ke awal film di mana panitia mencari tim India yang tiba-tiba menghilang. Tim Korea pun sudah tampil dan tinggal satu penampilan lagi. Groper sudah menduga tim India lah yang mencuri berlian itu. Tapi mereka terkejut karena tim India ternyata ada dan membuat pertunjukan yang memukau. Namun hanya Mohini saja yang tampil. Sedangkan Groper bertanya-tanya di manakah para penari pria. Lalu tidak lama Tami muncul disusul Jack dan juga Nandu. This is just a girl. Setelah usai semua bersorak menyuarakan kata-kata India dan mereka ingin Charlie juga hadir, dan tidak lama Charlie juga muncul. What the hell is that possible, cops? Di final ini mereka menunjukkan kemampuan menari terbaiknya tanpa paksaan dan tidak diakali. India pun dipastikan menjadi juara dunia, pergi tanpa harapan namun pulang membawa kebanggaan. Sedangkan para polisi datang dan langsung menangkap Charan, Groper dan juga Vicky. Dia juga bertanya-tanya siapakah Charlie sebenarnya, dan terang-terangan Charlie mengatakan kalau dia adalah putra Manohar. Sebelum masuk ke penjara, Charlie memberikan potongan cutter supaya Groper merasakan apa yang dialami Manohar. Seperti rencana awal, Charlie pun memasukkan berlian ke dalam minuman. Tapi ternyata keamanan bandara tidak memperbolehkan Charlie membawa minuman itu. Di pesawat semua teman-teman galau karena perjuangan mereka sia-sia. Dan yang mereka tidak sadari cahaya biru yang menempel di piala ternyata berlian itu dengan nilai 50 juta dolar. Hingga kepulangan mereka pun disambut seluruh penggemar. Begitu juga Mohini yang cita-citanya terwujud membuka sekolah tari anak-anak. Dan di saat itu juga Charlie pun melamarnya. Lalu film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Happy New Year. Semoga tahun baru teman-teman semua berjalan dengan lancar, dan kita semua pun akan menyambut tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Semoga impian dan cita-cita teman-teman semua segera terwujud. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.